Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan VVIP restoran Angsana, tempat pilar-pilar marmer menjulang tinggi dan lampu kristal menggantung anggun, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru. Malam itu adalah malam milik Bayu Pratama. Ia berdiri di podium kecil yang sengaja disiapkan, gelas sampahnya terangkat tinggi, senyumnya lebar dan penuh kemenangan. Di usianya yang baru menginjak 35, ia berhasil menduduki kursi direktur operasional di salah satu perusahaan properti paling bergengsi di ibu kota, Tirtayasa Land. Setelan jas mahal yang membalut tubuhnya seolah menjadi kulit kedua, memancarkan aura kesuksesan yang menyilaukan. Di salah satu meja bundar terdepan, Andini, istrinya, tersenyum lembut. Senyumnya adalah topeng sempurna yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun. Ia turut bertepuk tangan, matanya menatap Bayu dengan sorot bangga yang telah ia latih dengan baik. Gaun sutra berwarna biru malam yang ia kenakan tampak sederhana di antara kilauan perhiasan istri-istri pejabat lain, sebuah pilihan yang disengaja. Andini tidak pernah suka menjadi pusat perhatian. Ia lebih senang menjadi bayangan yang mendukung, pendorong tak terlihat di balik kesuksesan suaminya. Setidaknya, itulah citra yang ia biarkan dunia lihat, dan yang lebih penting, citra yang ia biarkan Bayu yakini. Saya ingin berterima kasih kepada Dewan Direksi yang telah memberikan kepercayaan luar biasa ini. Suara Bayu menggema melalui mikrofon, nadanya dalam dan berwibawa. Tentu saja, pencapaian ini bukanlah hasil kerja saya seorang. Ini adalah buah dari kerja keras tim yang solid dan visi perusahaan yang hebat. Saya berjanji akan membawa perusahaan ini terbang lebih tinggi lagi. Andini nyaris tertawa sinis, namun ia menahannya di balik senyum manis. Visi perusahaan. Bayu bahkan tidak tahu setengah dari rencana besar yang sedang disusun. Ia hanya tahu bagiannya, potongan kecil dari puzzle raksasa yang sengaja diberikan kepadanya. Dan tentu saja, lanjut Bayu, matanya kini mencari Andini di antara kerumunan. Saya tidak akan berada di sini tanpa dukungan istri saya tercinta, Andini. Ia adalah sauh dalam hidup saya, wanita hebat yang selalu ada di sisi saya, memberikan dukungan tanpa henti. Tepuk tangan kembali riuh. Beberapa tamu menoleh ke arah Andini dengan tatapan kagum. Andini hanya mengangguk sopan, merasakan kebohongan dalam setiap kata suaminya menusuk seperti ribuan jarum es. Dukungan. Ya, ia memang memberikan dukungan. Dukungan finansial yang tak terbatas, koneksi yang membuka semua pintu, dan informasi strategis yang ia bisikan di malam hari seolah-olah itu adalah ide cemerlang yang tiba-tiba muncul di kepala Bayu. Bayu adalah proyek terbesarnya. Sebuah eksperimen untuk melihat apakah seorang pria bisa mencintai wanita yang memberinya segalanya, tanpa mengetahui bahwa semua itu berasal darinya. Sejauh ini, hasil eksperimen itu tampak mengecewakan. Pesta berlanjut. Bayu turun dari podium dan langsung dikelilingi oleh para kolega yang ingin menjilat. Ia tertawa terbahak-bahak, menepuk punggung mereka, menikmati setiap detik pemujaan itu. Andini tetap di tempatnya, sesekali meladeni obrolan basa-basi dari para istri kolega suaminya. Mereka membicarakan tas bermerek, liburan ke Eropa, dan sekolah anak-anak mereka. Andini hanya tersenyum dan menimpali seperlunya, pikirannya melayang jauh. Ia melihat suaminya dari seberang ruangan. Pria yang ia nikahi 8 tahun lalu itu telah berubah. Dulu ia ambisius namun rendah hati, kini ia menjadi sombong dan serakah. Kekuasaan yang Andini berikan secara diam-diam telah meracuninya. Malam semakin larut saat mereka akhirnya tiba di rumah mewah mereka di kawasan elit. Bayu sudah setengah mabuk, menyandarkan kepalanya di kursi penumpang sambil terus mengoceh tentang betapa hebatnya dirinya. Andini mengemudikan mobil dengan tenang, keheningan menjadi satu-satunya jawabannya. Ia memarkir mobil di garasi yang bisa menampung 4 mobil lainnya, lalu dengan sabar memapa suaminya masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar tidur mereka yang luas, Andini melepaskan sepatu suaminya satu persatu. Ia melonggarkan dasinya dan menyelimutinya dengan selimut tebal. Bayu sudah mendengkur keras, terlelap dalam mimpi kemenangannya. Andini menatap wajah suaminya yang damai dalam tidur. Wajah yang dulu begitu ia cintai, kini terasa asing. Ada kebohongan di balik lopak mata yang terpejam itu, ia bisa merasakannya. Selama beberapa bulan terakhir, ia merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Telepon-telepon rahasia, perjalanan bisnis yang aneh, dan aroma parfum wanita yang samar-samar kadang tertinggal di kemejanya. Ia menepis semua kecurigaan itu, berharap itu hanyalah paranoia. Setelah membersihkan diri dan berganti dengan piyama sutra, Andini duduk di tepi tempat tidur. Ia meraih ponselnya dari meja nakas,
berniat memasang alarm untuk rapat penting keesokan harinya. Namun, sebuah notifikasi email dari bank menarik perhatiannya. Subjeknya, notifikasi transaksi berhasil. Andini mengerutkan kening. Ia tidak merasa melakukan transaksi apapun hari ini. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat saat ia membuka email itu. Layar ponselnya yang terang menampilkan detail transaksi yang membuat napasnya tercekat. Sejumlah uang yang sangat besar, cukup untuk membeli beberapa mobil mewah, telah ditarik dari rekening tabungan bersama mereka. Rekening yang sebagian besar isinya adalah dana pribadi Andini. Uang itu ditransfer ke sebuah perusahaan pengembang properti ternama. Di kolom keterangan, tertulis jelas, uang muka unit apartemen Elysian Residences, Tower A, lantai 17, nomor 08. Darah serasa surut dari wajah Andini. Apartemen? Sejak kapan mereka berencana membeli apartemen? Bayu tidak pernah membahasnya sama sekali. Tangan Andini gemetar saat ia menggulir layar ke bawah, mencari detail lebih lanjut. Di sana, di bagian paling bawah email, ada satu baris kalimat yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki untuk suaminya. Kalimat itu tertera di bawah klausul penyerahan kunci dan dokumen. Nama penerima kuasa untuk serah terima unit, Rizka Amelia. Nama itu terasa asing di lidahnya, namun menusuk langsung ke relung hatinya yang paling dalam. Rizka Amelia. Siapa dia? Bukan ibunya, bukan saudara perempuannya, bukan pula kolega bisnis yang ia kenal. Nama itu berdiri sendiri, sebuah anomali yang menyeramkan. Keheningan di dalam kamar tidur yang mewah itu tiba-tiba terasa menyesakkan. Suara dengkuran keras Bayu terdengar seperti sebuah ejekan. Pria yang tidur dengan damai di sebelahnya, pria yang baru saja ia papa ke tempat tidur, telah mengambil uangnya, tabungannya, untuk membelikan sebuah apartemen mewah bagi seorang wanita bernama Rizka Amelia. Malam kemenangan Bayu, ternyata adalah malam pengkhianatan terbesar dalam hidup Andini. Senyum lembut di wajahnya telah lama hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan mata yang berkilat tajam dalam kegelapan. Permainan telah berakhir. Pagi menjelang. Sinar matahari menembus celah gorden tebal, mengiris keheningan kamar. Bayu menggeliat, kepalanya terasa berdenyut akibat sampahnya semalam. Ia membuka mata dan melihat Andini sudah rapi dengan setelan kerja berwarna krem, sedang menyematkan anting mutiara di telinganya. Wajah istrinya tampak tenang seperti biasanya. Seulas senyum tipis tersungging di bibirnya saat mata mereka bertemu di cermin. Tidak ada jejak badai, tidak ada tanda-tanda bahwa wanita itu semalam baru saja menemukan sebuah pengkhianatan yang mengoyak hatinya. Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak? Sapa Andini, suaranya lembut dan stabil. Pagi. Kepalaku pusing sekali, keluh Bayu sambil memijat pelipisnya. Pesta semalam benar-benar luar biasa. Tentu saja. Itu kan hari besarmu, balas Andini sambil berbalik menghadap suaminya. Aku sudah siapkan sarapan dan obat pereda sakit kepala di bawah. Bayu tersenyum. Kamu memang yang terbaik, An. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Andini hanya tersenyum. Sebuah senyum yang kini terasa seperti senjata. Ia menunggu hingga Bayu selesai mandi, dan mereka duduk berhadapan di meja makan yang besar. Di antara aroma kopi dan roti panggang, Andini melancarkan serangan pertamanya, sebuah serangan yang dibalut dengan kepolosan sempurna. Oh iya, Bayu, ucapnya sambil mengoleskan selai pada rotinya. Tadi malam aku tidak sengaja lihat notifikasi dari bank. Sepertinya ada penarikan dalam jumlah besar dari rekening tabungan kita. Apa kita ada rencana investasi baru yang lupa kamu ceritakan? Gerakan tangan Bayu yang sedang mengangkat cangkir kopi terhenti sejenak. Hanya sepersekian detik, tapi Andini menangkapnya. Sebuah kilat panik yang cepat di matanya sebelum ia berhasil menguasai diri. Ia berdeham, meletakkan cangkirnya kembali dengan gerakan yang dibuat-buat tenang. Ah, itu, ujarnya, nadanya terdengar terlalu santai. Iya, benar. Aku lupa memberitahumu. Aku memasukkan sebagian dana kita ke instrumen investasi saham yang sangat prospektif. Seorang teman lamaku yang analis keuangan merekomendasikannya. Potensinya sangat besar, An. Jangan khawatir, semuanya aman. Oh, begitu, jawab Andini, tatapannya lurus dan tanpa tuduhan. Lain kali, tolong diskusikan dulu denganku ya, sayang. Aku kaget sekali melihat angkanya. Aku hanya khawatir. Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telinga Andini. Tenang saja. Urusan seperti ini biar aku yang tangani. Kamu tidak perlu pusing memikirkan hal-hal rumit. Fokus saja pada butikmu dan kegiatan sosialmu. Oke? Katanya dengan nada meremehkan yang biasa ia gunakan,
menepuk punggung tangan Andini seolah menenangkan seorang anak kecil. Andini menarik tangannya perlahan. Baiklah kalau begitu. Setelah Bayu berangkat kerja dengan mobil sport barunya, mobil yang dibeli dari uang Andini, rumah itu kembali senyap. Tapi kali ini, kesenyapan itu terasa berbeda. Itu adalah kesenyapan sebelum perang. Andini tidak pergi ke butik miliknya hari itu. Butik itu hanyalah kedok, sebuah kegiatan untuk mengisi waktu agar ia tampak seperti istri sosialita biasa. Hari ini, ia punya pekerjaan yang lebih penting. Ia masuk ke ruang kerjanya, sebuah ruangan modern dengan teknologi canggih yang tersembunyi di balik desain interior klasik. Ini adalah pusat komandonya. Langkah pertama, ia menelepon manajer bank pribadinya, Pak Tirtayasa. Hubungan mereka sudah terjalin lama, bahkan sebelum Andini menikah dengan Bayu. Pak Tirtayasa mengenal Andini sebagai seorang investor ulung dan pebisnis yang cerdas, bukan sekadar nyonya Bayu Pratama. Selamat pagi, Bu Andini, sapa suara berat di seberang telepon. Pagi, Pak Tirta. Saya butuh bantuan Anda. Ini sangat rahasia dan mendesak, kata Andini langsung ke inti permasalahan. Suaranya dingin dan profesional. Tentu, Bu, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin Anda melacak detail lengkap transaksi penarikan dana besar dari rekening bersama saya, nomor sekian-sekian, yang dilakukan kemarin. Saya butuh tahu nama perusahaan penerima, detail properti yang dibeli, salinan perjanjian awal, dan nama siapa saja yang tercantum di dalam dokumen itu. Saya juga ingin tahu jadwal pembayaran selanjutnya. Ada jeda sejenak. Baik, Bu, akan segera saya proses. Ini, apakah ada masalah, Bu? Tanya Pak Tirtayasa hati-hati. Anggap saja saya sedang melakukan audit aset pribadi, Pak. Saya harap informasi ini tidak bocor kemanapun, terutama kepada suami saya. Apakah saya bisa mengandalkan Anda? Tentu saja, Bu Andini. Kerahasiaan nasabah adalah prioritas kami. Saya akan hubungi Ibu kembali secepatnya. Sambil menunggu kabar dari bank, Andini melanjutkan langkah kedua. Ia menelepon Rina, kepala bagian personalia di Tirtayasa Land, salah satu orang kepercayaannya yang ia tempatkan di sana. Rina, selamat pagi. Saya butuh data lengkap karyawan atas nama Rizka Amelia dari divisi operasional. Kirimkan ke email pribadi saya sekarang juga. Alasan resmi, pemeriksaan acak untuk promosi internal. Tidak sampai 5 menit, sebuah email masuk. Di dalamnya terlampir berkas lengkap Rizka Amelia. Andini membuka file itu. Fotonya menunjukkan seorang wanita muda berwajah polos, dengan senyum yang tampak lugu. Di balik kepolosan itu, Andini bisa melihat kilat ambisi dan kelicikan. Ia membaca riwayat hidupnya. Berasal dari keluarga sederhana, lulusan universitas swasta biasa, dan baru bekerja selama 1 tahun. Di kolom catatan dari atasan, yang tak lain adalah Bayu, tertulis pujian-pujian setinggi langit. Pekerja keras, berdedikasi, potensi besar. Andini mendengus. Potensi besar dalam memanipulasi, mungkin. 1 jam kemudian, teleponnya berdering. Pak Tirtayasa. Ibu Andini, saya sudah mendapatkan semua informasinya. Lapor Pak Tirtayasa. Transaksi tersebut benar untuk uang muka unit apartemen di Elysian Residences. Nama yang tertera sebagai pembeli utama adalah Bapak Bayu Pratama. Namun, ada nama tambahan yang diberi kuasa untuk serah terima dan tercatat sebagai calon penghuni, yaitu Rizka Amelia. Andini mencengkeram pena di tangannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Jadwal pembayaran selanjutnya? Cicilan terakhir sekaligus pelunasan dijadwalkan akan didebit secara otomatis dari rekening yang sama tepat 7 hari dari sekarang. Bu. Setelah pembayaran lunas, kunci bisa langsung diambil oleh pihak yang namanya tertera. 7 hari. Itulah waktu yang ia miliki. Tiba-tiba, sebuah ide yang berani dan kejam terbentuk di benaknya. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka berdua. Pak Tirta, saya minta tolong satu hal lagi, kata Andini, suaranya kini terdengar sangat berbahaya. Bisakah Anda mempersiapkan dokumen untuk mengalihkan kepemilikan penuh apartemen itu atas nama saya? Uang itu berasal dari rekening saya, dan saya bisa membuktikannya. Kita akan lunasi sisa cicilannya secara manual dari rekening pribadi saya yang lain, bukan dari rekening bersama. Batalkan debit otomatis itu segera. Saya ingin semua dokumen selesai dan nama saya satu-satunya yang tercantum sebagai pemilik sah sebelum hari serah terima kunci. Pak Tirtayasa terdiam sejenak, mencerna instruksi yang tidak biasa itu. Bisa, Bu. Agak rumit, tapi dengan jalur hukum yang tepat, bisa kita lakukan.
Saya akan segera menghubungi tim legal kami. Bagus. Lakukan secepatnya, perintah Andini. Setelah menutup telepon, Andini menatap kosong ke layar komputernya yang menampilkan foto Rizka Amelia yang tersenyum lugu. Rasa sakit hati yang awalnya ia rasakan kini telah menguap, digantikan oleh amarah dingin yang membara dan sebuah rencana balas dendam yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Waktunya 7 hari. 7 hari untuk membalikan keadaan. 7 hari untuk meruntuhkan istana pasir yang dibangun suaminya dengan uangnya, di atas kebohongannya. Ia meraih teleponnya sekali lagi, kali ini menghubungi pengacara pribadinya. Permainan catur ini baru saja dimulai, dan sang ratu sudah siap untuk bergerak. Hari-hari berikutnya, Andini menjadi seorang pengamat yang ulung di dalam rumahnya sendiri. Ia mempelajari Bayu seolah suaminya adalah subjek penelitian, mencatat setiap anomali dalam perilakunya dengan presisi seorang ilmuwan. Perubahan itu memang ada, terselubung di balik sikap yang justru tampak lebih manis dari biasanya. Bayu jadi lebih sering memujinya, membawakan bunga tanpa alasan, atau memeluknya dari belakang saat Andini sedang di dapur. Namun, Andini tahu ini bukanlah kasih sayang, melainkan racun manis yang disiramkan untuk menutupi jejak kebusukan. Itu adalah perilaku klasik seorang pria yang bersalah. Ponselnya kini tak pernah lepas dari genggamannya. Jika dulu Bayu biasa meletakkan ponselnya begitu saja di meja, kini benda itu selalu berada di dalam sakunya atau dalam posisi layar menghadap ke bawah. Panggilan telepon sering ia terima di balkon atau di taman belakang, dengan suara berbisik yang ia sebut sebagai panggilan penting dari klien. Jadwal kerjanya pun menjadi tidak menentu. Rapat mendadak di malam hari atau makan malam dengan tim untuk merayakan promosi, menjadi alasan yang semakin sering ia gunakan untuk pulang larut. Andini tahu, tim yang dimaksud suaminya mungkin hanya terdiri dari satu orang, Rizka Amelia. Untuk mendapatkan bukti yang lebih nyata, Andini memutuskan untuk mengunjungi Tirtayasa Land. Bukan sebagai istri direktur operasional, tetapi sebagai pemiliknya. Ia masuk melalui akses pribadi di lantai atas yang langsung menuju ke ruang Dewan Komisaris, sebuah area yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar karyawan, termasuk Bayu. Dari sana, ia memiliki akses ke seluruh sistem keamanan gedung. Dengan dalih melakukan audit keamanan rutin, ia meminta kepala keamanan untuk menampilkan rekaman CCTV dari area kerja divisi operasional selama seminggu terakhir. Apa yang ia saksikan di layar monitor definisi tinggi itu memuakkan perutnya. Ia melihat interaksi antara Bayu dan Rizka. Bukan interaksi vulgar, tetapi justru keintiman terselubung itulah yang membuatnya semakin marah. Lingkaran tangan Bayu yang bertahan sedikit lebih lama di pinggang Rizka saat mereka berpapasan di koridor sepi. Cara Rizka menatap Bayu dengan tatapan memuja saat rapat, sementara Bayu membalasnya dengan kedipan mata singkat saat tidak ada yang memperhatikan. Mereka terekam bertemu di pantry saat jam makan siang sudah usai, bertukar sesuatu yang tampak seperti amplop kecil. Puncaknya adalah rekaman dari CCTV di area parkir basement. Bayu terlihat masuk ke dalam mobil Rizka, sebuah mobil tua yang reot, dan berada di sana selama hampir 20 menit sebelum akhirnya keluar dan bergegas menuju mobilnya sendiri. Tidak perlu menjadi jenius untuk tahu apa yang mereka bicarakan di dalam sana. Andini juga mendengar bisik-bisik di kantor melalui laporan Rina, kepala HR kepercayaannya. Rizka Amelia telah membangun citra sebagai seorang malaikat yang malang. Kepada rekan-rekan kerjanya, ia sering bercerita sambil menahan tangis tentang ibunya yang butuh biaya operasi, tentang adiknya yang terancam putus sekolah, dan tentang dirinya yang harus bekerja banting tulang hanya untuk membayar sewa kamar kos yang sempit. Cerita-cerita itu efektif membuat semua orang bersimpati. Dan di tengah narasi kesedihan itu, ia selalu menyelipkan nama Bayu Pratama. Pak Bayu itu baik sekali. Beliau seperti malaikat penolong bagi keluarga saya, begitulah yang sering ia katakan. Beliau bahkan sering membantuku secara pribadi, katanya beliau tidak tega melihat ada stafnya yang kesulitan. Andini mengepalkan tangannya. Jadi ini permainannya. Rizka menjual kemiskinan dan penderitaan, dan Bayu, dengan egonya yang membengkak, membelinya mentah-mentah. Bayu ingin menjadi pahlawan, sang kesatria yang menyelamatkan gadis malang dari kesengsaraan. Dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan pemujaan dan tubuh wanita muda itu, sementara biayanya ditanggung sepenuhnya oleh istri bodoh yang ada di rumah. Bukti visual sudah cukup, namun Andini butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tak terbantahkan. Ia butuh suara mereka. Rencana pun disusun. Keesokan paginya, saat Bayu sedang bersiap-siap ke kantor, Andini menghampirinya sambil membawa sebuah kotak bludru yang elegan. "Sayang, aku punya hadiah kecil untuk merayakan posisi barumu," kata Andini dengan senyum tulus yang palsu. Bayu membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah tempat pena dari kristal dan perak, sangat mewah dan berkelas,
Cocok untuk diletakkan di meja seorang direktur. Wow, ini indah sekali, An. Terima kasih banyak. Seru Bayu, tulus terkesan. Aku ingin semua orang yang masuk ke ruanganmu tahu bahwa kamu memiliki istri yang sangat bangga padamu. Balas Andini lembut. Bayu mencium keningnya. Pasti akan aku pajang di tempat terbaik di mejaku. Ia tidak tahu bahwa di dalam salah satu kaki perak tempat pena itu, tertanam sebuah alat penyadap berteknologi tinggi, mampu menangkap suara dengan jernih dari jarak beberapa meter dan menyiarkannya langsung ke aplikasi di ponsel Andini. Malam itu, Andini menunggu. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang kedap suara, mengenakan headphone, menatap layar laptop yang menampilkan visualisasi gelombang suara. Bayu memberitahunya akan lembur untuk menyelesaikan laporan penting. Pukul 8 malam, sensor suara di aplikasi itu aktif. Andini mendengar suara pintu kantor Bayu dibuka dan ditutup, diikuti oleh suara langkah kaki yang ringan. Mas, kamu belum pulang. Suara manja itu terdengar jelas. Tidak salah lagi, itu suara Rizka. Belum. Sengaja menunggumu, balas Bayu. Andini mendengar suara kecupan singkat. Semua orang sudah pulang? Sudah. Tinggal kita berdua di lantai ini, bisik Rizka. Aku tadi lihat desain interior untuk apartemen kita. Cantik sekali, Mas. Aku sudah tidak sabar. Kapan kita bisa pindah? Sabar. Sayang, suara Bayu terdengar dalam dan menenangkan. Tinggal beberapa hari lagi. Setelah pelunasan beres, kunci ada di tangan kita. Kita akan langsung tinggal di istana kita. Ada jeda sejenak. Lalu Rizka bertanya dengan nada yang dibuat ragu-ragu, nada yang sangat manipulatif. Lalu, bagaimana dengan istrimu? Apa dia benar-benar tidak akan curiga? Ini uang yang sangat besar, Mas. Andini menahan napas, menunggu jawaban suaminya. Jawaban yang akan menentukan nasib pria itu. Bayu tertawa. Sebuah tawa rendah yang meremehkan, yang membuat darah Andini terasa membeku. Rizka, kamu tidak perlu khawatirkan dia. Sebentar lagi kita akan tinggal di istana kita. Istriku yang bodoh itu tidak akan tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk dengan butik dan arisannya untuk mengerti bisnis yang rumit seperti ini. Baginya, selama kartu kreditnya tidak diblokir, dunia akan baik-baik saja. Cukup. Andini melepaskan headphone-nya. Ia tidak perlu mendengar lebih lanjut. Kata, bodoh, yang diucapkan dengan begitu enteng dan penuh keyakinan, telah mematri takdir Bayu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ampun. Pria itu telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Andini menekan tombol rekam, menyimpan percakapan itu sebagai bukti abadi kebodohannya sendiri. Kemudian, dengan ketenangan yang menakutkan, ia mulai menyusun langkah selanjutnya. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan frustrasi. Yang ada hanyalah keheningan dingin yang menyelimuti ruang kerja Andini. Ia memutar rekaman itu sekali lagi, bukan untuk merasakan sakitnya, tetapi untuk membakar setiap kata hinaan dari suaminya ke dalam benaknya, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk api balas dendam yang kini berkobar tak terkendali. Tawa Bayu, sebutan, bodoh, dan anggapannya bahwa Andini hanya peduli pada butik dan arisan adalah kesalahan fatal. Dia telah meremehkan lawannya secara total. Keesokan harinya, Andini tidak lagi bertindak dalam bayang-bayang. Ia bergerak di tempat terbuka. Ia mengatur pertemuan dengan pengacara pribadinya, Pak Hadi Santoso, seorang pria parubaya berkacamata dengan reputasi setajam silet di dunia hukum korporat. Mereka tidak bertemu di kantor Pak Hadi yang ramai, melainkan di salah satu properti pribadi Andini, sebuah gria tawang, penthouse, yang tidak terdaftar atas namanya dan tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Bayu. Saya sudah meninjau semua dokumen yang ibu kirimkan tadi malam, ujar Pak Hadi setelah mereka duduk di ruang tamu yang menghadap langsung ke Cakrawala Kota. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Dana mayoritas berasal dari rekening pranikah dan warisan ibu. Kita bisa membuktikan bahwa ini adalah penyalahgunaan aset pribadi. Bagus, kata Andini singkat. Saya tidak hanya ingin membatalkannya. Saya ingin mengambil alih apartemen itu. Sudah saya urus. Tim saya sudah berbicara dengan pihak pengembang dan bank. Pembatalan debit otomatis sudah dikonfirmasi. Dana pelunasan sudah kita transfer dari rekening pribadi ibu pagi ini. Ini, Pak Hadi menyodorkan sebuah map tebal, adalah akta jual beli yang sudah direvisi. Hanya butuh tanda tangan ibu untuk membuatnya sah. Begitu ditandatangani, Ibu Andini adalah satu-satunya pemilik sah unit Elysian Residences 1708. Tanpa ragu, Andini mengambil pena dari tasnya, sebuah pena elegan yang harganya lebih mahal dari gaji Bayu sebulan, dan membubuhkan tanda tangannya dengan goresan yang tegas dan mantap. Babak pertama rencananya selesai.
Apartemen itu kini miliknya. Sekarang, masalah kedua, lanjut Andini sambil menutup map itu. Saya mau Bayu Pratama keluar dari perusahaan saya. Pak Hadi mengangguk, sudah menduga arah pembicaraan ini. Sebagai pemegang saham mayoritas dan ketua Dewan Komisaris, tentu itu hak absolut Ibu. Namun, kita harus melakukannya dengan rapi untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari. Kita tidak bisa memecatnya hanya karena masalah pribadi. Saya punya bukti profesional. Andini mengeluarkan tabletnya, menyambungkannya ke sistem audio di ruangan itu, dan memutar rekaman percakapan Bayu dan Rizka di kantor. Wajah Pak Hadi tetap tenang saat mendengarkan, tetapi alisnya sedikit terangkat saat mendengar Bayu membahas soal istri bodoh. Setelah rekaman selesai, ia hanya berkomentar singkat, ini lebih dari cukup. Saya mau surat pemecatan disiapkan. Alasan, pelanggaran berat kode etik perusahaan, kata Andini. Gunakan rekaman ini sebagai bukti internal. Penyalahgunaan jam dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, serta menjalin hubungan tidak pantas dengan bawahan langsung yang menciptakan konflik kepentingan serius dan merusak lingkungan kerja profesional. Cukup kuat? Sangat kuat, jawab Pak Hadi sambil membuat catatan. Kita akan sertakan beberapa klausul tambahan, termasuk pencabutan semua fasilitas perusahaan secara seketika dan klausul kerahasiaan yang melarangnya membahas masalah internal perusahaan setelah pemecatannya. Ini akan mengikat tangannya. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun setiap detail. Surat pemecatan diformulasikan dengan bahasa hukum yang dingin dan tak terbantahkan. Paket pesangon disiapkan sesuai undang-undang, tidak kurang tidak lebih. Semuanya dilakukan dengan perhitungan klinis, tanpa emosi. Setelah pertemuan selesai, Andini mulai mengeksekusi fase akhir dari rencananya. Ia membuat serangkaian panggilan telepon dari nomor pribadi yang tidak terlacak. Panggilan pertama adalah kepada Rina, Kepala HR. Rina, saya sudah mengirimkan email berisi draft surat PHK untuk Bayu Pratama. Tolong dicetak dengan kop surat resmi, masukkan ke dalam amplop tertutup, dan serahkan langsung ke tangan saya besok pagi. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu isi surat ini. Mengerti? Mengerti, Bu Andini, jawab Rina patuh. Panggilan kedua adalah ke Kepala Departemen IT. Pak Budi, saya minta Anda dan tim Anda bersiap siaga pada hari Senin depan, sekitar pukul 10 pagi. Saya akan memberikan sinyal melalui pesan singkat. Begitu sinyal diterima, saya mau Anda menonaktifkan semua akses milik Bayu Pratama. Email, akses server, kartu akses gedung, akun perbankan korporat, semuanya. Eksekusi harus dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Siap laksanakan, Bu. Panggilan ketiga, dan yang paling membuatnya puas, adalah ke manajer gedung Elysian Residences. Selamat siang, dengan Andini di sini. Saya pemilik baru unit 1708. Saya hanya ingin mengonfirmasi jadwal pengambilan kunci saya untuk hari Senin depan, pukul 10 pagi. Ya, nama saya satu-satunya yang tercantum. Jika ada pihak lain yang datang dan mengaku sebagai pemilik atau perwakilan, tolong jangan berikan akses apapun. Cukup informasikan kepada mereka bahwa pemilik sah sudah menunggu di dalam unit. Perlakukan mereka dengan sopan, tapi tegas. Semua bidak catur kini telah berada di posisinya. Jebakan telah dipasang dengan sempurna. Malam itu, Andini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Bayangan wanita yang tampak putus asa dan dikhianati beberapa hari lalu telah lenyap. Yang menatapnya kembali adalah sosok ratu yang dingin, penuh perhitungan, dan siap untuk merebut kembali kerajaannya. Ia membuka kalender di ponselnya dan membuat penanda di hari Senin yang akan datang. Hari penyerahan kunci. Pak Hadi sempat bertanya sebelum mereka berpisah tadi siang, Ibu yakin ingin melakukan konfrontasi ini secara langsung? Kita bisa saja mengirimkan surat-surat ini melalui kurir. Andini menatap bayangannya sendiri, sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Ia teringat pertanyaannya, dan kini ia memiliki jawaban yang pasti. Dia ingin melihat wajah mereka. Ia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, saat dunia yang mereka bangun di atas kebohongannya hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Dia mengambil uangku untuk membangun istananya, bisik Andini pada bayangannya di cermin. Aku akan hadir di hari penobatannya, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik tahta yang akan meruntuhkannya. Minggu itu terasa seperti sebuah mimpi bagi Bayu dan Rizka. Kemenangan sudah di depan mata. Bayu menjalani perannya sebagai suami siaga di rumah dengan sempurna. Ia akan pulang lebih awal, membawakan makanan kesukaan Andini, dan menceritakan detail-detail membosankan tentang pekerjaannya yang sengaja ia karang untuk membuat Andini percaya bahwa semuanya normal. Di dalam hatinya, ia menertawakan wanita itu.
Wanita naif yang begitu mudah dibohongi, yang begitu sibuk dengan dunianya yang dangkal, hingga tidak menyadari bahwa fondasi hidupnya sedang digerogoti dari dalam. Setiap kali Andini tersenyum padanya, Bayu melihatnya sebagai sebuah kebodohan, bukan cinta. Ia merasa seperti seorang jenius, seorang ahli strategi yang berhasil mengelabui semua orang. Sementara itu, Rizka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Tirtayasa Land. Alasannya, seperti yang sudah ia latih, adalah karena ia harus pulang kampung untuk merawat ibunya yang sakit keras. Ia bahkan berhasil memeras beberapa tetes air mata saat berpamitan dengan rekan-rekannya, yang memberinya sumbangan sukarela sebagai bentuk simpati. Uang itu langsung ia gunakan untuk membeli gaun baru yang akan ia kenakan di hari penjemputan kunci. Di kamar kosnya yang sempit, ia menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri situs belanja online, memilih perabotan mewah untuk apartemen barunya. Komunikasi antara dirinya dan Bayu berjalan intens melalui aplikasi pesan rahasia. "Aku tidak sabar mandi di bathtub marmer kita, Mas," tulis Rizka, mengirimkan foto sebuah bathtub dengan busa melimpah. "Sebentar lagi, sayang. Setelah kita resmi tinggal di sana, aku akan langsung urus surat cerai. Babak baru hidup kita akan dimulai," balas Bayu, sambil duduk di sofa di sebelah Andini yang sedang membaca buku. Senin pagi akhirnya tiba. Hari penentuan. Langit cerah seolah ikut merestui rencana mereka. Bayu bangun dengan perasaan di puncak dunia. Ia menatap Andini yang masih terlelap di sampingnya, atau setidaknya ia pura-pura terlelap. Bayu tersenyum miring. Kasihan sekali wanita ini, pikirnya. Hidupnya akan segera hancur, dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Dengan gerakan perlahan agar tidak membangunkannya, Bayu bangkit dari tempat tidur dan bersiap-siap. Ia memilih setelan jas termahalnya, jam tangan mewah yang berkilauan di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit yang mengkilap. Penampilan adalah segalanya. Sebelum berangkat, ia mendekati sisi tempat tidur Andini. "Sayang, aku berangkat dulu ya," bisiknya lembut, sambil mengecup kening Andini. Sebuah kecupan Yudas yang dingin. "Ada rapat penting di luar kota untuk membahas proyek baru. Sepertinya aku harus menginap semalam. Jangan tunggu aku." Andini hanya menggeliat kecil, bergumam pelan seolah masih setengah tertidur. Saat suara mobil sport Bayu menghilang dari garasi, mata Andini langsung terbuka lebar. Tidak ada sisa kantuk di sana. Yang ada hanyalah kilat baja yang dingin dan fokus. Ia bangkit dari tempat tidur, gerakannya cepat dan efisien. Ia sudah rapi sejak 1 jam yang lalu, mengenakan sebuah gaun kerja berwarna merah marun yang tajam dan berwibawa. Ia berjalan ke ruang kerjanya, mengambil ponselnya, dan memeriksa pesan-pesan yang masuk. Satu dari pengacaranya, semua dokumen sudah terdaftar di kantor pertanahan. Anda adalah pemilik sah. Satu lagi dari bank, pembayaran lunas telah diterima oleh pihak pengembang. Andini menarik napas dalam-dalam, lalu mengirimkan sebuah pesan singkat ke kepala Departemen IT Tirtayasa Land. Pesan itu hanya berisi satu kata, eksekusi. Di sisi lain kota, Bayu menjemput Rizka di depan sebuah kafe. Wanita itu tampak sangat berbeda dari citra gadis miskin yang selama ini ia tampilkan di kantor. Gaun barunya sedikit terlalu ketat, riasannya tebal, dan ia menenteng tas tangan imitasi yang mencolok. Ia masuk ke dalam mobil dengan senyum penuh kemenangan. "Kita berhasil, Mas," pekiknya gembira. "Tentu saja kita berhasil," sahut Bayu angkuh sambil menginjak pedal gas. "Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Perjalanan mereka menuju apartemen Elysian Residences diisi dengan tawa dan rencana masa depan. Mereka membicarakan pesta pindahan yang akan mereka adakan, mobil baru yang akan Bayu belikan untuk Rizka, dan liburan keliling dunia yang akan mereka lakukan setelah harta gonogini dari perceraian dengan Andini berhasil ia dapatkan. Arogansi mereka meluap-luap, membutakan mereka dari jurang yang sudah menanti di depan mata. Mobil sport itu meluncur mulus memasuki lobi bawah tanah Elysian Residences. Saat mereka melangkah keluar, mereka disambut oleh kemegahan yang membuat napas Rizka tercekat. Lantai marmer Italia yang berkilauan, langit-langit setinggi katedral dengan lampu gantung kristal raksasa, dan aroma lembut bunga lili segar yang menguar di udara. Ini adalah dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan. Bayu berjalan dengan dagu terangkat, menggandeng tangan Rizka dengan erat, menikmati setiap tatapan kagum dari penghuni lain yang mereka lewati. Mereka merasa seperti raja dan ratu yang tiba di istana mereka. Dengan penuh percaya diri, Bayu menghampiri meja resepsionis yang terbuat dari kayu ek padat. Seorang manajer gedung yang ramah dengan setelan jas rapi menyambut mereka dengan senyum profesional. "Selamat siang, selamat datang di Elysian Residences," sapanya. "Siang," balas Bayu dengan nada superior. "Saya Bayu Pratama.
Saya di sini untuk mengambil kunci unit 1708. Manajer itu tersenyum, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Senyumnya tidak berubah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Bayu dan Rizka bergantian. "Ah, Bapak Bayu Pratama dan Ibu," ujarnya dengan nada yang sangat sopan. "Apakah Bapak dan Ibu yang ingin bertemu dengan pemilik unit 1708? Bayu mengerutkan kening. "Saya pemiliknya. Saya ingin mengambil kunci saya." Manajer itu kembali tersenyum. Sebuah senyum yang kini terasa aneh dan penuh teka-teki. "Mohon maaf atas kesalahpahaman ini, Pak. Menurut data kami, unit tersebut sudah melalui proses serah terima. Silakan jika Bapak dan Ibu ingin menemuinya, beliau sudah menunggu di atas. Kuncinya sudah kami serahkan pada Ibu Andini tadi pagi." Dunia seolah berhenti berputar. Senyum angku di wajah Bayu membeku, lalu perlahan luntur digantikan oleh ekspresi bingung dan tidak percaya. Di sebelahnya, wajah Rizka yang ceria berubah pucat pasi. Nama itu, nama yang seharusnya tidak ada di sini, diucapkan dengan begitu jelas dan enteng oleh manajer gedung, menghantam mereka seperti sebuah godam tak terlihat. Keheningan yang canggung menyelimuti area resepsionis. Bayu menatap sang manajer, mencoba mencari tanda-tanda lelucon atau kesalahan, namun yang ia temukan hanyalah ekspresi sopan yang tak tergoyahkan. "Pasti ada kesalahan," desis Bayu, suaranya serak. "Coba periksa lagi. Nama saya Bayu Pratama." "Data kami sudah benar, Pak," jawab manajer itu dengan tenang, namun tegas. "Pemilik sah unit 1708 adalah atas nama Ibu Andini. Beliau sudah berada di dalam unit sejak 1 jam yang lalu. Jika Bapak ingin berbicara lebih lanjut, beliau mempersilakan Bapak untuk naik." Panik mulai menjalari diri Rizka. Ia menarik lengan baju Bayu. "Mas, ini maksudnya apa? Kenapa istrimu bisa ada di sini? Bukannya kamu bilang dia tidak tahu apa-apa?" bisiknya dengan suara gemetar, nadanya mulai terdengar menuduh. "Diam," bentak Bayu pelan, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia merasa semua mata di lobi itu tertuju padanya. Mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya, ia mengangguk kaku kepada manajer itu. "Baik, terima kasih." Perjalanan di dalam lift menuju lantai 17 terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Dinding lift yang memantulkan bayangan mereka terasa menyempit dan menyesakan. Rizka terus melontarkan pertanyaan panik, sementara Bayu hanya diam, otaknya bekerja keras mencoba merangkai skenario yang masuk akal. Mungkin ini kejutan dari Andini? Mungkin ia tahu dan ingin memberikan apartemen ini sebagai hadiah? Tapi firasat buruk yang dingin di perutnya mengatakan bahwa itu semua tidak mungkin. Suara denting lembut saat lift tiba di lantai 17 terdengar seperti lonceng kematian. Koridor apartemen itu sepi dan mewah. Karpet tebal meredam suara langkah kaki mereka. Di ujung koridor, pintu unit dengan plakat perak bertuliskan 1708 tampak sedikit terbuka. Dari celah pintu, terdengar alunan musik klasik yang lembut mengalun, menambah suasana surreal pada situasi itu. Bayu menelan ludah. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk. Rizka mengikuti di belakangnya seperti bayangan yang ketakutan. Pemandangan di dalam membuat mereka terpaku. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela setinggi langit-langit yang membentang dari dinding ke dinding, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang spektakuler. Namun, ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada perabotan, tidak ada kardus, hanya lantai marmer kosong yang memantulkan cahaya matahari. Dan di tengah kekosongan itu, di dekat jendela, berdirilah Andini. Ia membelakangi mereka, menatap pemandangan kota sambil memegang segelas sampanye. Gaun merah marun yang ia kenakan tanpa kontras dengan warna pucat ruangan itu, membuatnya terlihat seperti seorang ratu di tengah reruntuhan istana. Ia tidak menoleh saat mereka masuk, seolah sudah tahu mereka akan datang. "Andini, apa-apaan ini?" seru Bayu, suaranya pecah oleh campuran amarah dan kebingungan. Perlahan, Andini berbalik. Wajahnya tenang, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Itu adalah senyum seseorang yang sedang menikmati sebuah pertunjukan. Matanya menatap Bayu, lalu beralih ke Rizka yang bersembunyi di belakang Bayu, sebelum kembali menatap suaminya. "Loh, kok kalian di sini?" tanyanya dengan nada pura-pura terkejut yang sempurna. "Aku kira kamu lagi perjalanan bisnis, sayang." "Wah, kebetulan sekali, ya." "Jangan basa-basi, An. Jelaskan kenapa kamu ada di sini." "Ini apartemenku," teriak Bayu, melangkah maju. "Apartemenmu?" Andini tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar merdu namun menusuk. "Sejak kapan?" "Setahuku,
Kamu hanya memilihkan unitnya untukku. Terima kasih. Seleramu bagus juga. Pemandangannya indah. Ia menyesap sampanyenya dengan gerakan anggun. Aku melihat ada transaksi dari tabungan kita, dan saat aku cek propertinya, aku langsung jatuh cinta. Jadi, aku putuskan untuk melunasinya. Uang tabunganku ternyata lebih dari cukup. Bayu menggelengkan kepalanya tak percaya. Kamu gila. Itu uang kita bersama. Kamu tidak bisa melakukan ini. Oh, tentu saja aku bisa. Andini berjalan santai menuju sebuah meja konsol kecil yang menjadi satu-satunya perabotan di ruangan itu. Di atasnya tergeletak sebuah map kulit. Ia membukanya dan mengeluarkan selembar kertas dengan segel resmi. Ini namanya sertifikat hak milik. Coba kamu baca nama yang tertera di sini. Ia menyodorkan sertifikat itu. Dengan tangan gemetar, Bayu mengambilnya. Di sana, tertulis dengan jelas di bawah lambang Garuda, pemilik Andini Wijaya. Hanya namanya. Tidak ada nama Bayu Pratama. Rizka mengintip dari balik bahu Bayu, dan saat melihat nama itu, harapan terakhir di matanya padam. Kakinya lemas seolah tak bertulang. Amarah Bayu meledak. Akal sehatnya hilang, digantikan oleh kepanikan dan ego yang terluka. Ia mencengkeram lengan Andini dengan kasar. Ini tidak mungkin. Ini pasti akal-akalanmu. Itu uang kita. Setengahnya milikku. Andini bahkan tidak meringis kesakitan. Ia hanya menatap dingin pada tangan Bayu yang mencengkeram lengannya, lalu kembali menatap mata suaminya dengan tatapan jijik. Lepaskan aku, desisnya. Dengan gerakan cepat, ia menyentakkan tangannya hingga terlepas. Wajahnya yang tadi tampak geli, kini berubah menjadi sedingin es. Semua sandiwara telah berakhir. Uang kita, ulangnya dengan nada penuh cemoohan. Lucu sekali. Kamu sepertinya benar-benar sudah lupa posisimu selama ini. Ia melangkah mundur, lalu membuka tas tangan mewahnya yang tergeletak di meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. Amplop yang sama yang ia minta dari HR. Ia mengulurkan amplop itu kepada Bayu. Sebelum kamu bicara lebih jauh tentang hakmu, coba kamu baca dulu surat ini. Anggap saja ini bonus atas pengabdianmu selama ini. Bayu menatap amplop itu dengan nanar. Di sudut kiri atas, tertera logo Tirtayasa Land, perusahaan tempatnya bekerja, perusahaan tempatnya baru saja diangkat menjadi direktur. Jantungnya berdebar kencang, firasatnya yang paling buruk kini menjadi kenyataan di depan matanya. Dengan tangan yang lebih gemetar dari sebelumnya, ia mengambil amplop itu. Amplop itu terasa berat, seolah berisi beban seluruh kebohongan dan pengkhianatannya. Bayu merobek amplop coklat itu dengan gerakan kasar, seolah dengan merusaknya ia bisa mengubah isi di dalamnya. Sepotong kertas tebal dengan kop surat resmi Tirtayasa Land jatuh ke tangannya. Matanya bergerak cepat menyusuri baris demi baris kalimat yang tersusun rapi, kalimat-kalimat yang terasa seperti vonis mati bagi karirnya. Surat pemutusan hubungan kerja. Nama, Bayu Pratama. Jabatan, Direktur Operasional. Merujuk pada hasil audit internal, ditemukan adanya pelanggaran berat terhadap kode etik dan peraturan perusahaan, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Menciptakan konflik kepentingan dengan menjalin hubungan tidak pantas dengan bawahan. Setiap kata terasa seperti pukulan telak di ulu hatinya. Napasnya menjadi berat dan tersengal-sengal. Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Ia baru saja merayakan promosinya. Bagaimana mungkin ia bisa dipecat begitu saja? Oleh siapa? Siapa yang berani melakukan ini padanya? Kamu gila? Teriaknya, suaranya naik beberapa oktav, menggema di ruangan kosong itu. Ia mengacungkan surat itu ke wajah Andini. Kamu pikir kamu siapa bisa memberiku surat ini? Aku ini direktur. Aku yang berkuasa di sana. Rizka, yang sejak tadi hanya bisa membeku ketakutan, ikut panik melihat situasi yang semakin memburuk. Ia menarik-narik lengan Bayu. Mas, sudah, Mas jangan begini. Bayu menepis tangan Rizka dengan kasar. Matanya merah menyala karena amarah, menatap Andini seolah ingin menerkamnya. Kamu pikir dengan membeli apartemen ini kamu bisa mengancamku? Kamu pikir uangmu bisa membeli segalanya? Jabatan ini aku dapatkan dengan kerja kerasku sendiri. Mendengar kalimat terakhir itu, Andini tertawa. Bukan tawa kecil yang sinis, tetapi tawa lepas yang terdengar begitu geli, begitu meremehkan, hingga membuat bulu kuduk Bayu merinding. Ia berhenti tertawa, lalu menatap lurus ke mata suaminya, tatapannya menusuk tajam dan penuh kuasa. Semua topeng kelembutan dan kepolosan yang ia kenakan selama bertahun-tahun telah ia tanggalkan. Yang berdiri di hadapan Bayu sekarang adalah sosok Andini yang sebenarnya,
seorang wanita yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Kamu direktur? Ulangnya dengan nada pelan dan berbahaya. Bayu, kamu bahkan tidak akan pernah menjadi manajer junior di perusahaan itu tanpa persetujuanku. Kerja kerasmu? Jangan membuatku tertawa lebih keras lagi. Andini melangkah mendekat, memangkas jarak di antara mereka. Ia berdiri begitu dekat, hingga Bayu bisa melihat pantulan dirinya yang tampak bingung dan menyedihkan di bola mata istrinya yang gelap. Selama ini kamu bekerja di perusahaan siapa? Bayu? Apa kamu pernah bertanya-tanya kenapa kariermu melesat begitu cepat? Kenapa semua proyek besar selalu jatuh ke tanganmu? Kenapa semua pintu selalu terbuka untukmu? Bayu terdiam. Pertanyaan-pertanyaan itu memang pernah terlintas di benaknya, tetapi egonya selalu memberikan jawaban yang sama. Karena ia hebat, karena ia layak mendapatkannya. Perusahaan itu, Tirtayasa Land, lanjut Andini, suaranya kini terdengar seperti bisikan maut, adalah perusahaan yang didirikan oleh kakekku. Setelah ayahku meninggal, seluruh kepemilikannya jatuh ke tanganku. Selama ini kamu bekerja di perusahaan milik keluargaku. Dan sekarang, perusahaan itu adalah milikku. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap dan menghancurkan setiap sel di otak Bayu. Akulah Dewan Komisaris Utama yang selama ini tidak pernah kamu tahu identitasnya. Setiap promosi yang kamu dapatkan, setiap bonus yang kamu terima, setiap pujian yang kamu dengar, semuanya harus melalui persetujuanku terlebih dahulu. Kamu hanyalah sebuah eksperimen, Bayu. Eksperimen untuk melihat apakah seorang pria bisa tetap tulus saat diberi segalanya. Dan kamu, Andini menatapnya dengan tatapan paling dingin dan menghina, telah gagal total. Dunia Bayu runtuh. Bukan retak, bukan pecah, tetapi hancur lebur menjadi debu tak berarti. Kakinya terasa lemas, lututnya bergetar hebat. Surat PHK di tangannya kini terasa masuk akal. Semua kepingan puzzle yang aneh dalam hidupnya kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gambar dirinya sebagai seekor boneka tali yang dimainkan oleh istrinya sendiri. Ia menatap Andini, wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam, wanita yang ia sebut bodoh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok asli wanita itu, seorang ratu yang berkuasa penuh, yang menyamar sebagai rakyat jelata. Rizka, yang mendengar semua pengakuan itu, bereaksi lebih cepat. Otaknya yang licik segera memproses informasi baru, Bayu tidak punya apa-apa. Pria yang ia anggap sebagai tiket menuju surga ternyata hanyalah seorang pesuruh yang menyamar sebagai pangeran. Semua mimpi tentang kemewahan dan kehidupan mudah hancur seketika. Naluri untuk bertahan hidup mengambil alih. Ia tidak akan tenggelam bersama kapal yang karam ini. Dengan gerakan cepat, ia membalikkan badan dan menatap Bayu dengan tatapan penuh kebencian. Jadi selama ini kamu bohongi aku? Pekiknya, suaranya melengking. Kamu bilang kamu orang hebat, kamu direktur. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istrimu. Dasar pria miskin tidak berguna. Ia memukul dada Bayu berkali-kali dengan tinju kecilnya. Kamu sudah merusak hidupku. Aku sudah resign dari kantor gara-gara kamu. Sekarang aku harus bagaimana? Bayu, yang masih shock, hanya bisa menatap Rizka dengan pandangan kosong. Pengkhianatan kedua dalam waktu kurang dari 10 menit rasa seperti sebuah lelucon kejam. Wanita yang beberapa jam lalu memujanya setinggi langit kini, memakinya sebagai pria miskin. Mereka mulai bertengkar hebat di tengah ruangan kosong itu. Saling menyalahkan, saling memaki, melupakan keberadaan Andini yang hanya menonton drama menyedihkan itu dengan ekspresi datar. Pertunjukan itu persis seperti yang ia bayangkan. Kesetiaan yang dibangun di atas kebohongan dan uang akan hancur saat fondasinya ditarik. Andini merasa cukup. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia meraih ponselnya dan menekan sebuah nomor. Sudah waktunya, katanya singkat. Kurang dari 1 menit kemudian, pintu unit apartemen terbuka. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam rapi melangkah masuk. Mereka berjalan menghampiri Bayu dan Rizka yang masih bertengkar. Kehadiran 2 petugas keamanan itu langsung menghentikan pertengkaran sengit antara Bayu dan Rizka. Keduanya menatap pria-pria berbadan tegap itu dengan ekspresi kaget, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Petugas keamanan itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri tegak di kedua sisi mereka, menunggu perintah. Andini melangkah maju, mengambil kembali kendali situasi. Waktu bermainnya sudah selesai, ujarnya dengan suara tenang namun tak terbantahkan. Saya mau kalian berdua keluar dari properti saya. Sekarang juga. Bayu menatap Andini dengan putus asa. An, tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku salah, ucapnya terbata-bata, harga dirinya yang tadinya setinggi langit kini hancur berkeping-keping. Ia mencoba meraih tangan Andini,
memohon belas kasihan. Andini mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah itu adalah kotoran. Maaf? Kamu minta maaf karena kamu ketahuan, Bayu? Bukan karena kamu menyesal. Kata maafmu tidak ada harganya lagi. Ia menatap kedua petugas itu. Silakan antar tuan ini dan nona ini keluar dari gedung. Tanpa ragu, kedua petugas itu masing-masing memegang lengan Bayu dan Rizka. Cengkeraman mereka kuat dan profesional. Bayu mencoba meronta, namun tenaganya seolah hilang. Ia sudah kalah telak. Rizka hanya bisa pasrah. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan yang palsu. Saat mereka diseret melewati ambang pintu, Andini memberikan pukulan terakhirnya. Sebuah kalimat penutup yang akan memastikan penderitaan mereka dimulai saat itu juga. Bayu, panggilnya. Bayu menoleh dengan tatapan memohon. Hanya untuk informasi, semua fasilitas perusahaanmu, mobil sport yang kamu parkir di bawah, kartu kredit korporat di dompetmu, bahkan asuransi kesehatanmu, semuanya sudah diblokir 10 menit yang lalu. Selamat menikmati hidup dari nol bersama wanita pilihanmu. Ekspresi Bayu berubah dari putus asa menjadi horor murni. Ia baru menyadari betapa bergantungnya hidupnya pada fasilitas-fasilitas itu. Semuanya bukan miliknya. Semuanya adalah milik perusahaan. Milik Andini. Pintu apartemen yang berat itu tertutup di depan wajah mereka dengan suara dentuman pelan, menyegel nasib mereka. Di luar, kedua petugas itu mengantar mereka sampai ke lobi dengan pengawalan ketat, memastikan mereka tidak membuat keributan. Semua mata di lobi tertuju pada mereka. Pasangan yang tadi masuk dengan angkuh layaknya raja dan ratu, kini keluar dengan kondisi terusir dan hina. Setibanya di basement, Bayu mencoba menyalakan mobil sportnya. Mesinnya tidak mau hidup. Sistem keamanannya telah dinonaktifkan dari jarak jauh. Kunci mobilnya kini hanyalah seonggok logam tak berguna. Rizka melihat itu semua dengan tatapan muak. Jadi benar-benar sudah habis? Tanyanya sinis. Bayu tidak menjawab. Ia hanya bisa menyandarkan kepalanya di setir mobil yang dingin, merasakan kehampaan yang luar biasa. Dalam 1 jam, ia telah kehilangan segalanya. Jabatannya, apartemen impiannya, mobilnya, dan wanita simpanannya. Rizka tidak menunggu lebih lama lagi. Aku tidak mau berurusan lagi dengan pecundang sepertimu, desisnya. Ia membuka pintu mobil, membantingnya dengan keras, dan berjalan cepat menuju pintu keluar basement tanpa menoleh ke belakang. Bayu ditinggalkan sendirian dalam keheningan garasi yang dingin, hanya ditemani oleh mobil mewah yang kini tak bisa ia gunakan. Ia mengeluarkan dompetnya. Kartu-kartu kredit berwarna hitam dan platinum yang dulu menjadi kebanggaannya kini terasa seperti plastik tak berharga. Ia benar-benar kembali ke titik nol. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Bayu. Berita pemecatannya menyebar cepat di kalangan industri properti. Dengan reputasi dipecat karena pelanggaran etika berat, namanya langsung masuk daftar hitam. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja, bahkan untuk posisi rendahan sekalipun. Panggilan teleponnya tidak dijawab, emailnya tidak dibalas. Ia menjadi paria dalam semalam. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjual barang-barang mewah pribadinya yang ternyata sebagian besar masih dalam cicilan. Jam tangan, sepatu, bahkan setelan jas mahalnya ia jual dengan harga murah. Ia harus pindah dari rumah mewahnya, yang ternyata juga atas nama Andini, dan mencari tempat tinggal baru. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia hanya bisa menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota. Kamar itu berbau lembab, dengan cat dinding yang mengelupas dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok bangunan lain. Sementara itu, nasib Rizka tidak lebih baik. Setelah meninggalkan Bayu, ia mencoba menggunakan sisa uang, sumbangan, dari teman-teman kantornya untuk bertahan hidup. Namun, uang itu cepat habis. Dengan riwayat kerja yang singkat dan catatan resign yang mendadak, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru yang sepadan. Ia akhirnya harus kembali ke kehidupan yang dulu selalu ia keluhkan, bekerja serabutan dengan gaji pas-pasan, dihantui oleh mimpi kemewahan yang sempat begitu dekat dalam genggamannya. Karma telah menagih hutangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Suatu malam, Bayu duduk di tepi ranjangnya yang reot. Hanya ada satu mangkuk mie instan di atas meja kecil sebagai menu makan malamnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak yang menempel di dinding. Pria yang balas menatapnya tampak kuyu, kurus, dengan sorot mata yang kosong. Ia bukan lagi Bayu Pratama sang direktur yang gagah. Ia hanyalah seorang pria hancur yang kehilangan segalanya. Tiba-tiba, perhatiannya teralih pada televisi 14 inci butut milik pemilik kos yang diletakkan di lorong. Sebuah acara berita bisnis sedang tayang. Di layar, muncul sosok seorang wanita yang sangat ia kenal, namun sekaligus terasa sangat asing. Wanita itu adalah Andini.
Ia tampil dengan sangat berbeda. Rambutnya ditata profesional, mengenakan setelan blazer yang tajam, berbicara dengan lugas dan penuh percaya diri di sebuah forum ekonomi internasional. Teks di bawah layar bertuliskan, Andini Wijaya, CEO Tirtayasa Land, salah satu wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bayu hanya bisa menatap layar itu, garpu di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Mie instan di mangkuknya terasa seperti abu di mulutnya. Ia melihat dunia yang seharusnya menjadi miliknya, dunia yang telah ia sia-siakan karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Air mata penyesalan yang panas akhirnya mengalir di pipinya yang tirus. Namun ia tahu, penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Ia telah jatuh dari langit ketujuh, dan tidak ada jalan untuk kembali. Waktu berjalan tanpa ampun, menyeret Bayu semakin dalam kejurang penderitaan yang ia ciptakan sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di apartemen mewah itu, 6 bulan yang terasa seperti 6 dekade penyiksaan baginya. Kehidupan di kamar kos sempit telah mengikis habis sisa-sisa kesombongannya. Setiap pagi ia terbangun bukan oleh sinar matahari, melainkan oleh suara bising tetangga dan aroma pengap yang menusuk hidung. Tidak ada lagi sarapan yang disiapkan, tidak ada lagi kopi panas, hanya ada roti tawar murah dan air keran. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan, bukan di gedung perkantoran megah, tetapi sebagai staf administrasi di sebuah gudang distributor barang kelontong di pinggiran kota. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa kos dan makan sehari-hari. Setiap hari ia harus berdesak-desakan di angkutan umum, mengenakan kemeja lusuh yang sama yang ia cuci setiap 2 hari sekali. Ia melihat orang-orang seperti dirinya yang dulu, para eksekutif muda dengan mobil mengkilap dan setelan rapi, dan hatinya terasa diremas oleh rasa iri dan penyesalan yang pahit. Dunia yang dulu berada di bawah telapak kakinya, kini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Kesendirian menjadi temannya yang paling setia. Tidak ada lagi kolega yang menjilat, tidak ada lagi teman-teman kelas atas yang mengajaknya bermain golf. Nomor teleponnya yang lama sudah ia buang, karena terus-menerus diteror penagih utang kartu kredit. Ia hidup dalam anonimitas yang menyakitkan. Kadang, di malam hari, ia mencoba menghubungi Andini dari telepon umum, hanya untuk mendengar suaranya, untuk memohon pengampunan. Namun nomor istrinya, atau lebih tepatnya mantan istrinya, sudah tidak bisa dihubungi. Ia telah diblokir sepenuhnya dari kehidupan wanita itu. Suatu sore yang gerah, saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Bayu tanpa sengaja melihat sosok yang ia kenal. Di seberang jalan, seorang wanita dengan pakaian yang sedikit kucel sedang berdebat sengit dengan seorang pria di depan sebuah warung makan. Wanita itu adalah Rizka. Penampilannya jauh dari citra glamor yang pernah ia coba bangun. Wajahnya tampak lelah, riasannya luntur, dan tas tangan yang ia kenakan sudah usang. Bayu bersembunyi di balik tiang listrik, mengamati. Dari gestur dan nada suara mereka yang tinggi, ia bisa menebak bahwa Rizka sedang terlibat masalah keuangan. Pria itu, yang sepertinya adalah pemilik warung, menunjuk-nunjuk wajah Rizka, menagih utang. Rizka mencoba membela diri, memohon, bahkan sedikit merayu, menggunakan trik-trik lama yang pernah berhasil pada Bayu. Namun pria itu tidak terpengaruh. Akhirnya, dengan kasar, pria itu mendorong Rizka hingga ia hampir terjatuh. Rizka pergi dari sana sambil menangis. Bukan tangisan manipulatif, melainkan tangisan putus asa yang sesungguhnya. Bayu merasakan sedikit kepuasan sesaat melihat penderitaan Rizka, namun perasaan itu cepat hilang, digantikan oleh cerminan nasibnya sendiri. Mereka berdua sama-sama telah menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Mereka berdua, yang pernah bermimpi untuk menaklukkan dunia bersama, kini hanyalah 2 pecundang yang terdampar di selokan kehidupan. Ia berbalik dan melanjutkan perjalanannya ke kamar kosnya yang suram, tidak ingin lagi melihat wajah wanita yang telah menjadi rekan konspiratornya dalam kejatuhan mereka. Puncak dari penderitaannya datang pada suatu malam, saat ia sedang makan mie instan sambil menatap layar ponselnya yang sudah retak. Ia membuka sebuah portal berita bisnis, sebuah kebiasaan lama yang sulit ia hilangkan. Di halaman utama, terpampang sebuah artikel besar dengan foto Andini sebagai gambar utamanya. Fotonya diambil saat ia menerima sebuah penghargaan bergengsi. Ia tampak begitu bersinar, begitu berkuasa, senyumnya memancarkan kepercayaan diri yang seolah bisa menggerakkan gunung. Judul artikel itu berbunyi, Andini Wijaya dan Tirtayasa Land, meluncurkan proyek kota mandiri ramah lingkungan terbesar di Asia Tenggara. Bayu membaca artikel itu kata demi kata. Proyek raksasa itu, ia samar-samar mengingatnya. Dulu, Andini pernah mencoba membahas ide awal proyek itu dengannya, ide tentang kota hijau yang berkelanjutan. Bayu menertawakannya, menyebut ide itu terlalu idealis dan tidak akan menghasilkan keuntungan. Kini, ide yang ia remehkan itu menjadi sebuah mahakarya yang dipuji seluruh dunia,
dan Andini berdiri di puncaknya sebagai seorang visioner. Ia sadar, wanita yang ia anggap bodoh itu ternyata memiliki pikiran yang jauh lebih cemerlang dan visi yang jauh lebih besar daripada yang pernah bisa ia bayangkan. Ia bukan hanya kaya karena warisan, ia memang brilian. Dan ia telah membuang wanita itu. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada kehilangan jabatan atau kekayaan. Ia telah kehilangan hal yang paling berharga tanpa pernah menyadarinya. Karma telah dibayar lunas, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk penyesalan abadi yang akan menghantuinya seumur hidup. Langit senja memancarkan warna jingga keemasan, cahayanya memantul indah di jendela-jendela kaca apartemen Elysian Residences. Di unit 1708, ruangan yang dulu kosong dan menjadi saksi bisu sebuah drama kehancuran, kini telah berubah total. Interiornya ditata dengan selera tinggi yang memancarkan kemewahan yang elegan dan personal. Tidak ada lagi jejak masa lalu yang kelam, yang ada hanyalah atmosfer damai dan kemenangan. Andini berdiri di balkon yang luas, tempat yang sama di mana ia pernah menunggu kedatangan Bayu dan Rizka. Segelas anggur merah terbaik ada di genggamannya. Ia tidak lagi mengenakan setelan kerja yang kaku. Malam ini, ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang mengalir lembut mengikuti lekuk tubuhnya. Proses perceraiannya telah selesai berbulan-bulan yang lalu, berjalan cepat dan tanpa hambatan. Bayu tidak memiliki daya untuk menuntut apapun. Hidupnya telah berubah secara drastis. Ia tidak lagi bersembunyi di balik persona istri sederhana. Ia telah sepenuhnya merengkuh identitasnya sebagai Andini Wijaya, seorang pemimpin, seorang CEO. Ia memimpin Tirtayasa Land dengan tangan yang mantap dan visi yang jelas, mendapatkan rasa hormat dari para kolega dan pesaingnya. Ia tidak hanya mempertahankan warisan keluarganya, tetapi juga berhasil membawanya ke tingkat kesuksesan yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Proyek kota mandiri ramah lingkungan yang ia gagas menjadi sorotan dunia, menetapkan standar baru dalam industri properti. Ia kini dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Sahabat-sahabat lama yang dulu ia jaga jaraknya kini kembali merapat. Bahagia melihat Andini yang asli akhirnya muncul. Timnya di perusahaan adalah orang-orang terbaik yang loyal karena kemampuannya, bukan karena kekuasaannya. Ia belajar untuk percaya lagi, bukan secara naif, tetapi dengan kebijaksanaan yang didapat dari pelajaran mahal. Pesta syukuran kecil yang ia adakan malam ini di apartemen barunya telah usai. Hanya tersisa beberapa sahabat terdekatnya yang masih mengobrol santai di dalam. Andini memilih untuk menyendiri sejenak di balkon, menikmati pemandangan kota yang berkelip seperti lautan berlian di bawahnya. Pemandangan ini, apartemen ini, kehidupan ini, semuanya adalah miliknya. Ia merebutnya kembali dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja kecil di sebelahnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan gerakan malas, ia meraihnya. Rasa penasaran membuatnya membuka pesan itu. "An, ini aku, Bayu. Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu. Tapi hidupku sangat sulit sekarang. Aku mohon, aku hanya butuh sedikit bantuan untuk memulai lagi. Aku benar-benar menyesal atas segalanya. Aku mohon, balas pesan ini." Andini membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria itu sudah menjadi begitu asing baginya, seperti orang dari masa lalu yang jauh. Permohonan maaf dan penyesalannya sudah tidak berarti apa-apa lagi. Itu terlalu sedikit, dan sudah sangat terlambat. Sebuah senyum kecil yang penuh dengan kepuasan tersungging di bibir Andini. Tanpa ragu, jarinya menekan layar, memilih opsi, blokir kontak. Kemudian, ia menghapus pesan itu selamanya dari ponselnya. Ia meletakkan kembali ponselnya, mengangkat gelas anggurnya, dan menyesapnya perlahan, menikmati rasanya yang kaya di lidahnya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan masa lalu mengganggunya. Bayu dan Rizka telah menerima karma mereka, dan itu bukan lagi urusannya. Ia kembali menatap pemandangan kota yang megah, kerajaannya. Angin malam yang sejuk membelai rambutnya. Ia merasa bebas, berkuasa, dan yang terpenting, ia merasa utuh dan bahagia dengan dirinya sendiri. Sang ratu telah berada di singgasananya, dan masa depannya terbentang cerah tanpa bayang-bayang pengkhianatan.